Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Listia di sini di channel Smart Education. Kali ini kita akan belajar tentang tematik 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi, subtema 2 Manfaat Energi, pembelajaran keempat. Nah, kita langsung belajar saja yuk. Mengapa kita harus menghemat energi? Kita harus menghemat energi karena ada beberapa energi yang keberadaannya terbatas, sehingga kita harus berhemat energi agar energi tersebut tidak habis. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi, mematikan lampu ketika siang hari, menutup keran air ketika bak air sudah penuh, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Nah, banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi anak-anak. Seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, kemudian hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan kita, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Anak-anak, hemat energi selalu ya. Nah, di sini Ibu ada poster mengenai hemat air. Yang pertama, manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Nah, gunakan keran air, menyalakan keran air ketika dibutuhkan. Ketika bak airnya sudah penuh, maka harus ditutup kembali agar airnya tidak terbuang-buang sia-sia. Kemudian, lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Nah, anak-anak, apabila kita hanya mencuci sedikit, nah, itu bisa boros air. Sebaiknya kita mencuci ketika bajunya sudah cukup banyak. Jadi, penggunaan airnya bisa lebih hemat. Selanjutnya, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. 1. Untuk merendam dan menyabun. 2. Untuk membersihkan. 3. Untuk membilas. Selanjutnya, mandi berendam paling boros. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Wah, dan usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam agar penggunaan air tidak boros anak-anak. Selanjutnya, saat gosok gigi, cuci muka, atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Wah, jadi ketika kita sedang sikat gigi, ketika airnya tidak digunakan, kita tutup saja kerannya ya. Kemudian kita sikat gigi. Setelah itu, ketika ingin dibilas, baru kita nyalakan lagi kerannya. Selanjutnya, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember dibandingkan dengan mengguyur mobil. Nah, mengguyur mobil 15 menit berarti 100 liter air terbuang. Wah, sayang sekali ya apabila banyak air yang terbuang, maka kita harus hemat air anak-anak. Nah, tadi Ibu memberi tampilan poster. Apa sih sebenarnya poster? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak, kepada banyak orang. Nah, tujuannya membuat poster itu, pertama, masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Kedua, menjadikan produk atau jasa kita dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Ketiga, mengingatkan masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan. Keempat, mengingatkan masyarakat agar menghindari hal-hal yang merugikan sendiri dan orang lain. Nah, ini ada ciri-ciri posternya anak-anak. Yang pertama, langsung menarik perhatian ketika terlihat oleh orang lain. Kedua, menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan jelas
serta mudah dipahami. Ketiga, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau kalimat yang bersifat ajakan. Keempat, menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Kelima, dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Jadi, kita bisa mengingat, oh iya tadi aku baca poster. Nah, berarti poster yang sudah kamu baca memberikan kesan. Jadi kamu ingat tuh poster yang sudah kamu lihat. Selanjutnya, keenam, isinya tidak bertele-tele. Nomor 7, dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis atau di tempat umum. Nah, dengan dipasang di lokasi yang strategis, orang-orang bisa tahu poster tersebut. Jadi informasi yang ingin kita sampaikan dapat diterima oleh banyak orang. Terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya atau keseluruhannya ada di dalamnya. Selanjutnya, didesain di atas sebuah kertas atau kain karena itu ciri-ciri poster. Selanjutnya, kriteria poster yang baik. Bu, membuat poster yang baik itu sebaiknya bagaimana sih? Nah, ini ada kriterianya. Yang pertama, poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian, poster harus tersusun dari kalimat yang singkat, jelas, serta bermakna. Poster yang baik harus dikombinasikan dengan kata-kata dan gambar. Poster yang dibuat harus mampu menarik minat publik. Media poster yang digunakan harus memiliki bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Dan yang terakhir, ukuran poster disesuaikan dengan tempat dan lahan pemasangan serta target pembacanya. Itu dia anak-anak kriteria poster yang baik. Selanjutnya, pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Ya, jadi ketika kamu buat poster dan kamu masukkan gambar tersebut bukan hanya sekedar gambar, tapi gambar yang mendukung dari isi poster tersebut. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Nah, di sini ada contoh poster hemat energi. Ada gambar lampu dan di dalamnya ada gambar gunung. Hemat energi, sayangi bumi. Dan ada tanaman. Tanaman mengeluarkan lampu. Hemat energi sama dengan hemat listrik. Ada juga poster di bawah. Buang sampah sesuai jenisnya. Hemat air, hemat listrik. Ayo hemat energi. Nah, ini contoh dari kalimat ajakan, ayo hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Ada lagi poster, matikan TV jika tidak ditonton, dan matikan lampu ketika siang hari. Itu dia contoh poster hemat energi. Nah, di sini Ibu ada contoh peta pikiran. Nah, contoh peta pikiran ini bisa buat dasar kamu, untuk dasar kamu membuat poster. Nah, misalnya di sini hemat energi. Nah, jenisnya hemat energi pemanas ada memakai panel surya. Jadi hemat energi dari cahaya matahari bisa jadi listrik. Kemudian ada gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik seperlunya. Kemudian ada lagi hemat energi di kantin. Gunakan kulkas yang berenergi rendah, wattnya rendah. Kemudian hemat energi bahan bakar transportasi, bisa berjalan kaki, kemudian bisa berkendara sepeda atau menggunakan bis sekolah, bis angkutan ke sekolah. Kemudian ketika membuang sampah, kurangi sampah sisa makanan, bisa dibuat pupuk, bisa juga didaur ulang. Dan hemat energi, penggunaan lampu pada saat tidak dipakai dimatikan, pada siang hari dimatikan. Kemudian gunakan lampu hemat energi, lampu LED ya. Kemudian hemat energi AC, pastikan ruangan tertutup saat menggunakan AC, gitu. Jadi lebih hemat. Dan peralatan kantor, beli alat elektronik berlogo hemat energi. Matikan komputer pada saat tidak digunakan dan
Matikan energi listrik saat tidak digunakan. Nah, ini contoh peta pikiran. Nah, dari contoh peta pikiran ini, anak-anak bisa membuat poster. Misalnya kamu ingin poster ajakan hemat bahan bakar, berarti bisa berjalan kaki, bisa berkendara sepeda. Atau hemat penggunaan listrik, hemat penggunaan lampu. Nah, ajakannya matikan lampu pada siang hari atau gunakan lampu hemat energi. Itu dia anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan komen. Oh iya, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Jadi tidak ketinggalan untuk belajar video di Smart Education. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.